Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Jannah Azalea yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, maghfirah serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dan penjelasan dari hadis pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Imam Nawawi, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis, ya. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis ini dalam satu aspek dari dua aspek niat yang terkait dengan masalah ibadah, ya. Jadi sebagaimana sudah kita pernah bahas beberapa kali dan kita sitir beberapa kali dalam kesempatan pertemuan kita, bahwa niat itu menjadi bagian penting dalam dua hal, ya, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi satu niat itu, dengan niat kita bisa membedakan jenis atau tipe atau macam satu ibadah dengan yang lain. Apakah itu ibadah itu yang sama-sama gerakannya menjadi sunnah atau wajib misalnya, atau sama-sama bentuknya tapi menjadi beda fungsinya, itu bisa dibedakan dengan niat. Contohnya, begitu azan subuh kita sholat 2 rakaat, hanya dengan niat kita bisa membedakan sholat 2 rakaat kita apakah itu sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, atau itu sholat subuh. Gerakannya sama, bacaannya sama, tapi bisa beda 180 derajat hanya gara-gara niat kita. Atau kita sama-sama menahan lapar dahaga, menahan larangan-larangan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, hanya gara-gara niat, itu juga bisa beda fungsinya. Kita misalnya suatu ketika besok kita puasa hari Senin, ya, kita bisa membedakan itu hanya dengan niat saja. Apakah itu membayar puasa Ramadan, atau itu niatnya puasa Senin, atau kita niatnya puasa nazar, atau lain-lain. Itu hanya dibedakan hanya dengan satu hal, yaitu niat. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Nah, aspek yang kedua yang ditentukan oleh niat itu adalah kepada siapa, atau untuk apa, atau dengan tujuan apa kita melaksanakan itu. Itu juga menjadi bagian yang dibedakan oleh niat. Nah, itulah mengapa niat itu penting, dan mengapa niat itu, hadis innamal a'malu binniyat itu oleh para imam-imam terdahulu, sebagian mereka menyebutnya, ada yang mengatakan hadis ini adalah setengah daripada agama, ada yang mengatakan hadis ini adalah sepertiga dari agama, karena betapa hadis innamal a'malu binniyat itu memiliki posisi yang sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aspek yang pertama, yaitu aspek niat, kaitannya dengan jenis dan tipe dari ibadah yang kita lakukan, atau yang masuk dalam pembahasan bab fikih. Nah, sekarang kita akan masuk aspek yang kedua, yaitu niat dalam kaitannya dengan untuk apa dan untuk siapa, atau dengan tujuan apa kita meniatkan ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu masuknya dalam bab tauhid, atau sebagian juga bisa masuk dalam bab tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf. Karena apa? Karena itu lebih banyak mengatur tentang suasana hati dan apa yang mempengaruhi hati kita ketika kita melakukan satu ibadah dan hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bab niat itu yang nantinya
dalam aspek yang kedua ini kita akan membahas tentang tema ikhlas ya, tema yang sangat penting yang juga menentukan ya, sah tidaknya satu ibadah yang kita lakukan. Nah, ikhlas itu diatur ya, atau bab niat atau bab tentang tujuan untuk apa dan kepada siapa kita menunjukkan ibadah yang kita lakukan, itu memang sejalan dengan fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu pada dasarnya dalam melakukan segala kegiatan dia, melakukan segala aktivitas dia, itu dipastikan bahwa dia memiliki satu penggerak ya, memiliki satu aspek yang itu bisa mendorong kegiatan dan aktivitas yang dia lakukan sehari-hari ya. Makanya di dalam ilmu psikologi atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia itu ada yang disebut dengan motif ya. Ada yang disebut dengan tujuan. Nah, itu semua adalah hal-hal yang menjadi sebab musabab atau hal yang menggerakkan aktivitas manusia. Manusia itu tidak mungkin melakukan sesuatu kalau dia lakukan secara sadar tanpa adanya motif, tanpa adanya tujuan. Orang makan itu pasti ada tujuannya. Orang melakukan satu pekerjaan, berangkat kerja atau berolahraga atau jalan-jalan, itu pasti ada motif ya. Ada penggerak di balik itu atau ada tujuan yang menarik dia ke situ ya. Jadi ada pull faktor, ada push faktor ya. Ada yang menarik dia ke situ dan juga ada yang mendorong dia. Nah, karena itulah dan karena tujuan ya, karena motif ya, dorongan dalam diri atau daya tarik dari luar yang membuat seseorang itu bergerak, seseorang beraktivitas, seseorang melakukan satu hal, itu selalu mewarnai kehidupan manusia. Maka karena itulah sesuai fitrah itu Islam mengaturnya agar bisa mengarahkan manusia, mengarahkan umat ini, mengarahkan hamba Allah ini kepada satu motif atau kepada tujuan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan syariat ya. Jadi sekali lagi, manusia itu tidak lepas daripada keinginan. Seorang itu tidak lepas daripada tujuan. Seorang itu tidak lepas daripada dorongan sesuatu yang membuat dia beraktivitas. Nah, karena itu ya, karena Islam itu datang untuk memperbaiki ya, keadaan manusia, untuk memperbaiki ya, suasana hidup manusia dan memperbaiki tujuan hidup manusia, maka disitulah diatur bab tentang niat ini, bab tentang kepada siapa dan untuk apa seseorang melakukan aktivitas-aktivitas yang dia lakukan sehari-hari. Ini latar belakang daripada betapa manusia itu penting untuk mengerti apa tujuan dia dan untuk apa dia melakukan satu hal. Nah, secara umum manusia itu ketika melakukan satu hal, manusia itu didasari kepada dorongan untuk meraih ketenangan, untuk meraih kebahagiaan. Jadi seseorang ketika menyekolahkan anaknya, itu pasti tujuannya satu titik di mana dia ingin adanya satu tujuan yang bisa membuat dia tenang, membuat dia senang, membuat dia tentram, membuat dia bahagia. Dan itulah yang menjadi tujuan manusia, ya, as-sa'adah, ya, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, atau ketidakadanya kegalauan. Itu yang mendasari perilaku manusia dalam segala hal atau dalam segala aktivitas dia yang dilakukan sehari-hari. Nah, inilah yang kemudian ya diatur oleh Islam. Syariat ini membangun satu konsep kebahagiaan seperti apa yang semestinya diberikan atau ditujukan dalam kehidupan manusia. Makanya kalau kita membaca ayat itu yang tentang Qarun ya, ketika Allah bercerita tentang Qarun itu seorang manusia yang hidup di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, yang dia ini dikaruniai kekayaan yang luar biasa, dikaruniai kekayaan yang sangat dahsyat sekali sampai ya Al-Quran menggambarkannya itu kunci ya, pintu gudang kekayaan dia itu tidak bisa diangkut kecuali oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya saja ya. Belum hartanya. Jadi kuncinya saja. Kalau kita kan punya berangkas, kuncinya kan enteng sekali. Nah, Qarun itu ya, ma inna mafatihahu latanu
ulil quwwati bil usbah. Jadi inna qaruna kanat min qaumi Musa fabaghu alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwwati minkum ya. Jadi kalau kunci-kuncinya saja itu berat dibawa oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Jadi sedemikian dasarnya kekayaan Karun. Nah, Korun itu ketika dia keluar, dilihat oleh banyak orang, maka orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan duniawi atau mengharapkan kehidupan duniawi, mereka berangan-angan agar mereka bisa diberikan nikmat seperti yang diberikan kepada Korun. Wa qala alladzina yuridunal hayatad dunya, gimana ayatnya itu? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ya, maka Korun suatu ketika keluar kepada kaumnya dalam menggunakan segala fasilitas kekayaan yang dia miliki, dia keluar ya, menunjukkan kekayaan itu. Fa qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya qaruna innahu ladzu hadzin adzim. Maka orang-orang yang orientasinya ke kebahagiaan duniawi, orang-orang yang orientasinya kehidupan duniawi, mereka mengatakan ya laita lana mithla ma utiya qarun ya. Duh, seandainya kami ini diberi kenikmatan, diberikan kemewahan, diberikan rezeki seperti yang diberikan kepada Korun itu. Ini orientasi orang seperti itu. Tetapi ayat itu kemudian datang wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Nah, orang-orang yang mengerti tujuan hidup ya, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan utama kebahagiaan apa yang diinginkan, mereka mengatakan ya wailakum, ya, celakalah kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu, kenikmatan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman itu jauh lebih baik ya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi itu contoh membedakan tujuan hidup ya, seseorang, tujuan hidup ya, atau motivasi kebahagiaan seseorang yang dibedakan antara orang yang mengerti tujuan hidup dia dengan yang tidak ya. Orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidup secara benar, tidak mengerti apa sih kebahagiaan yang dia cari sebenarnya, maka dia akan terbatas keinginan-keinginannya itu kepada kehidupan duniawi saja. Seperti atau sebagaimana orang yang melihat Korun dan maka orientasi dia, tujuan hidup dia ya seperti Korun itu, ya udah kalau saya ingin mendapatkan kekayaan seperti kekayaan Firaun. Sungguh nikmat sekali apa yang dinikmati Korun itu. Tapi orang-orang walladzina utul ilma, orang diberikan ilmu, paham, maka dia tidak menjadikan itu sebagai tujuan paling ujung dari kehidupan dia di dunia ini. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tadi membahas atau menyebut tentang motif ya, atau tujuan atau penggerak ya. Ada push factor, ya, ada pull factor, ada faktor pendorong dan faktor penarik yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Maka sesungguhnya hal-hal itu ada yang aspeknya adalah aspek yang sifatnya naluriyah ya, dan ada aspek yang sifatnya itu syar'iyah. Ya. Jadi ada faktor-faktor pendorong, faktor-faktor faktor-faktor yang memotivasi atau menarik seseorang untuk melakukan satu hal, itu ada yang sifatnya naluriah. Kalau seseorang belajar ya, sekolah, itu faktor naluriah dia ingin suatu ketika dia menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna dalam kehidupannya. Itu faktor-faktor yang sifatnya naluriah dan itu diakui dalam Islam. Namun ada juga faktor-faktor yang sifatnya syariah. Jadi ada sifatnya pendorong yang memang didorong dan itu diarahkan oleh Islam itu agar arah itu tidak salah ya. Jadi misalnya kalau dia tadi orang yang belajar, maka dia orientasinya faktor syariahnya itu diarahkan bahwa itu semua diarahkan agar dia bisa memberikan manfaat misalnya ya. Karena dia tahu bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka orientasi dia, pendorong dia selain
pendorong ya, motif yang sifatnya naluriah tadi atau tobaiyah tadi, ada faktor yang juga syar'iyah, bahwa dia meniatkan itu bahwa saya nanti akan sekolah agar saya menjadi orang yang berguna bagi orang lain, memberikan manfaat seperti yang disabdakan Nabi bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang berguna bagi orang di sekitarnya. Nah, Islam ini datangnya terkait dengan naluri atau terkait dengan faktor-faktor yang mendorong manusia, motif yang mendorong manusia atau tujuan yang menarik manusia untuk melakukan satu hal. Kalau itu sifatnya satu hal yang disahkan dalam syariat, maka syariat itu tidak akan memberikan dorongan tambahan secara berlebihan ya, atau secara masif agar orang itu melakukan itu. Misalnya orang itu kan pada dasarnya suka untuk atau secara naluri ya, orang itu perlu untuk berkeluarga, orang perlu untuk menikah ya, orang perlu untuk melakukan perkawinan ya, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka ketika itu sifatnya secara naluri ya, orang itu tertarik untuk melakukan itu, maka Al-Quran dan hadis ya, maka syariat itu tidak memberikan dorongan atau insentif atau iming-iming yang kuat agar orang mau melakukan itu. Hanya sebatas syariat itu mengabsahkannya sebagai bagian dari naluri tabiat manusia. Ya, misalnya dalam hal pernikahan, Nabi tidak pernah mengatakan barang siapa yang menikah misalnya akan diganjar sekian tidak. Ya. Tapi Nabi hanya mengatakan bahwa pernikahan itu adalah bagian dari sunnahku. Ya. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, barang siapa tidak suka melakukan barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, maka dia tidak menjadi bagianku, menjadi bagian umatku, begitu. Itu hanya mengabsahkan ya, motif itu menjadi motif yang disahkan oleh syariat. Atau orang makan ya, makan itu menjadi naluri tabiat manusia. Orang makan, dia perlu untuk makan karena itu menjadi tabiat naluriah manusia, itu diperlukan oleh manusia. Maka syariat itu tidak kemudian memberikan insentif atau iming-iming barang siapa makan ya, sehari 3 kali maka akan diberikan pahala sekian, itu tidak ada. Nah, syariat itu memberikan insentif, memberikan motivasi kepada satu tujuan, kepada satu satu pendorong yang terkait dengan sesuatu yang aslinya dibenci oleh orang dalam dirinya. Misalnya jihad. Pada dasarnya semua orang nggak ada yang suka kematian, nggak ada orang yang mau mati. Maka dari itu berperang, maka dari itu berjihad, berjihad dalam arti perang, itu tidak disukai oleh manusia secara naluriah. Maka syariat datang memberikan insentif, memberikan dorongan, memberikan pahala, daya tarik agar orang mau melakukan itu. Atau sholat di pagi hari. Sholat di pagi hari itu berat sekali buat manusia. Sangat berat sekali karena yang lain masih pada tidur, dia harus bangun. Karena itulah maka syariat datang dengan menawarkan, memberikan targhib, daya tarik orang agar mau melakukannya. Misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu karena apa? Karena itu untuk mendorong seseorang melakukan satu hal yang aslinya tabiat manusia itu tidak menyukainya atau berat untuk melakukannya. Dan itulah keindahan Islam, senantiasa mengharmoniskan antara fitrah manusia dengan tujuan-tujuan daripada syariat itu. Jadi kalau satu perbuatan yang secara umum fitrah manusia itu suka melakukannya, maka syariat tidak memberikan dorongan atau insentif tambahan agar orang itu mau melakukannya. Atau sedekah ya. Sedekah memberikan sesuatu kepada orang lain itu pada dasarnya kan orang tidak mau. Mengapa? Karena wa innal insana apa itu yang dalam surat Al-Adiyat itu, wa innal insana lihubbil khairi lasyadid, itu apa? Ayatnya gimana? Iya, innal insana lihubbil khairi lasyadid ya. Sungguhnya manusia itu kepada kecintaannya kepada harta, kecintaannya kepada harta benda itu sangat kuat sekali. Karena itulah Al-Quran dan hadis syariat
itu memberikan insentif kepada orang agar banyak mau melakukan sedekah, banyak mau mengeluarkan uangnya fisabilillah, itu dengan berbagai macam motivasi, berbagai macam dorongan, berbagai macam daya tarik agar orang banyak mau melakukan hal itu. Karena pada dasarnya orang tidak suka. Karena orang itu pada dasarnya cinta kepada harta bendanya sendiri. Nah ini. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, kemudian kita masuk kepada tujuan seorang hamba, ya. Ghayatul mukallafi fi ibadatihi. Tujuan daripada seseorang dalam beribadah itu yang digariskan dalam syariat itu adalah hanya satu saja, ya. Yaitu menunjukkan tujuan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Dan ikhlas itu, ya, maka kalau kita mendefinisikan ikhlas, ikhlas itu bukanlah saja, ya, kita menunjukkan amal ibadah kita kepada Allah saja, ya. La yuradu bihi atawajjuhu ilallahi fi amalin minal amal. Ikhlas itu bukan hanya kita itu mempersembahkan amal perbuatan kita kepada Allah, tapi maksud ikhlas itu, ya, an yatawajjahal mukallafu bi a'malihi kulliha ilallahi wahda duna siwahu. Tetapi ikhlas itu maksudnya adalah kita mempersembahkan amal baik kita itu, segala perbuatan kita semuanya kepada Allah saja, ya, tanpa dicampuri dengan pihak yang lain, ya. Jadi ini sama dengan tujuan hidup kita adalah untuk ibadah, itu salah, ya. Tapi yang benar tujuan hidup kita tidak lain hanyalah untuk ibadah, gitu, ya. Jadi kalau bahasa Arab itu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maknanya adalah tujuan hidup kita tidak lain hanyalah untuk ibadah. Itu berbeda dengan kalimat kita tujuan hidup kita di dunia itu hanya untuk ibadah. Itu salah, tidak tepat, ya. Benar tapi tidak 100%. Yang benar adalah kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk ibadah. Itu baru benar sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama dengan konsep ikhlas tadi, ya. Dan itulah yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya yang dalam surat Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali, ya, ada kecuali, tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, ya, memurnikan tujuan itu lahuddin, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Atau dalam ayat lain u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, tidaklah kalian itu atau tidaklah ada, ya, Tuhan selain dirinya. Ini makna daripada ikhlas, yaitu memurnikan seluruh ibadah perbuatan kita itu hanya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dipilih terminologi ikhlas, karena ikhlas itu sendiri itu secara harfiah, secara bahasa, itu artinya adalah memang memurnikan, ya. Jadi kalau seseorang membakar emas, ya, lempengan emas, agar setelah dibakar itu segala hal yang di luar emas itu bisa terpisah, itu maka disebut dengan al-khilas, ya. Atau al-khalis minal alwan indahum ma safa wa nasaha. Orang Arab kalau bilang al-khalis minal alwan, ya, misalnya ada satu warna kertas, ya, itu putih bersih tanpa ada satu titik hitam di situ, itu disebut dengan al-khalis, ya. Jadi al-khalis minal alwan, bahwa warnanya itu benar-benar khalis, ya, benar-benar murni, tidak tercampur dengan sedikit pun hal lain yang merusak warna itu namanya al-khalis. Dan itulah dari kata itu diambil kata ikhlas, yaitu murninya sesuatu dari hal lain yang bisa merusaknya. Maka dari itu diambillah kata ikhlas, dan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa al-ikhlas ikhrajul khalqi an mu'amalatir rabbi, yaitu mengeluarkan segala hal, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, dari segala makhluk apapun, ya. Itu ikhlas, ya. Atau ada ulama lain yang memberikan definisi al-ikhlasu an yakuna sukunu al-abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khassah, bahwa ikhlas itu adalah menjadikan diamnya seorang hamba atau pergerakan seorang hamba itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala khusus, tanpa dicampuri dengan
hal-hal yang lain. Nah, karena itu ya, karena ikhlas itu sedemikian ketat definisinya, maka dia juga susah untuk mewujudkannya. Jadi memang kita akui ya, ikhlas itu satu hal yang paling berat dalam hidup ya. Makanya di antara para ulama salaf dulu itu banyak yang mengatakan betapa beratnya mengimplementasikan ikhlas dengan sebaik-baiknya. Seorang tabi'in Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan ya, ma'alajtu syai'an alayya asyadda min niyati. Ya. Saya tidak pernah ya, mengelola atau memperjuangkan satu hal yang lebih berat daripada niatku. Ya. Innaha tataqallabu alayya. Dia itu selalu berbolak-balik ya, terhadap diriku. Jadi niat itu kadang orang di awalnya bisa murni, di ujungnya terbalik. Di awalnya bisa murni karena Allah. Saya datang ke masjid, ya, misalnya niatnya lillahi ta'ala. Begitu di masjid lihat seseorang, kita berubah niatnya. Atau kita beramal soleh, ya, melakukan satu hal, satu perilaku yang baik. Karena ada satu kejadian yang mendampingi kejadian itu, maka kita bisa berubah niatnya. Ini sangat sangat beratnya kita mengelola hati untuk bisa senantiasa terjaga keikhlasan kita sehingga menjadi amal yang dimurnikan, tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya masyarul muslimin rahimakumullah, mengapa sih kita itu tujuan ibadah kita tuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Kalau kita tadi ya dari awal sebagai pengantar membahas atau menjelaskan tentang adanya pengaruh, faktor pendorong, faktor penarik ya, faktor yang mempengaruhi tujuan seseorang dalam berperilaku, beribadah dalam kehidupannya. Kemudian syariat mengarahkan kepada kita agar kita mengarahkan tujuan segala perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu mengapa kita dibuat seperti itu? Mengapa syariat itu menginginkan bahwa tujuan daripada segala ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu alasan yang pertama adalah karena al-ghayatul lati laisa wara'aha ghayah. Karena kalau kita membuat tujuan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di luar itu, di balik itu, setelah itu tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu secara manusiawi, dia itu kalau punya keinginan dan keinginan itu sudah tercapai, dia cepat atau lambat dia pasti akan bosan dengan itu. Dia pasti akan menginginkan sesuatu yang ada di balik itu. Itulah yang terungkap dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Laukana libni adama ya, wadiyani min dhahabin latamanna salisan. Kalau seorang anak Adam punya dua lembah emas, ya, dua lembah gunung yang di dalamnya ada emas, maka dia pasti tidak akan merasa puas dengan itu. Latamanna salisan, pasti dia akan menginginkan lembah yang ketiga, lembah emas yang ketiga. Karena manusia itu secara naluriah, secara alamiah, dia tidak akan pernah puas dengan keinginan dan tujuan dia. Maka dari itu syariat menentukan bahwa tujuan kita dalam beribadah, dalam melakukan satu hal itu jangan dipatok kecuali sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada tujuan lain setelah itu. Jadi kalau tujuan kita sesuatu hal yang sifatnya duniawi, mencapai satu titik, itu pasti pada satu saat kita akan bosan, pasti akan tidak nyaman di situ. Tapi kalau titik kita itu adalah titik yang terakhir, yaitu tujuan akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada titik lain, tidak ada titik lagi setelah itu. Disitulah kebahagiaan seorang itu akan paripurna. Jadi kalau kita misalnya mengharapkan satu kebahagiaan, satu titik kebahagiaan, satu kenyamanan ya. Kalau kenyamanan itu sudah lama kita jalani, itu pasti akan kita bosan. Kita akan mencari hal yang baru. Itu sudah pasti begitu hukumnya. Maka dari itu agama ini, Islam ini menetapkan bahwa titik yang harus kita tuju itu adalah titik yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak dikatakan itu ya, karena al-ghayatul lati laisa wara'aha ghayah. Adalah satu tujuan yang di belakangnya sudah tidak ada tujuan lain lagi.
sudah tidak ada lagi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mengapa kita diwajibkan ikhlas, ya, memurnikan tujuan amal perbuatan kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja? Karena huwal mustahaqqu li an yuqsada wa yu'bada. Karena Allah lah, ya, Tuhan yang paling berhak untuk menjadi tujuan dan untuk kita sembah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat Al-Qur'an itu, Allah mensifati dirinya itu dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna. Itu semuanya ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan itu ada di situ. Karena itulah dia zat yang paling berhak untuk disembah, dan karena itulah dialah juga zat yang paling berhak untuk kita tuju dalam ibadah kita. Jadi sudah ini memperkuat tujuan pertama atau alasan pertama, tidak ada titik lain, tidak ada tujuan lain setelah tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya karena memang dialah zat yang maha sempurna, maha segalanya, dan tidak ada tujuan lain yang lebih sempurna, lebih layak untuk kita tuju selain Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian alasan yang ketiga adalah as-sa'adatu fi qasdihi wasyaqa'u fi tawjihil qulubi ila siwahu. Karena kebahagiaan itu adalah ketika kita menunjukkan, ya, tujuan kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaqa'u, dan kecelakaan atau penderitaan itu ketika kita menunjukkan hati kita kepada selainnya. Itulah yang kemudian kita kalau dalam hidup itu melakukan segala hal, kalau keinginan kita, ya, tujuan perilaku kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan itu sudah paripurna. Tapi kalau tujuan kita adalah manusia, itu tidak akan sampai pada titik di mana kita bahagia. Misalnya tujuan kita menyenangkan orang. Kalau kehidupan itu didasari kepada ingin menyenangkan orang, ingin orang itu biar suka kepada kita, kita itu tidak ingin dilabeli dengan label yang buruk oleh manusia, atau tidak ingin kita itu memiliki musuh, itu kita tidak akan pernah mencapai tujuan itu. Karena ridhon nasi ghayatun la tudrak, wa ridhallahi ghayatun la tudrak. Menggapai kebahagiaan dengan cara meraih keridhaan manusia secara keseluruhan, itu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Saya berbuat satu hal yang mungkin itu baik buat seseorang di sisi kanan saya, itu belum tentu itu akan menyenangkan orang di sisi kiri saya. Begitu selanjutnya dan begitu seterusnya. Maka dari itu, kalau tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, disitulah kita merasa tenang. Karena apa? Karena orang mau benci mau senang, fulan ini setuju atau tidak, si fulan ini menganggap saya baik atau tidak, kalau saya sudah lillahi ta'ala, tujuan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita merasa tenang, kita merasa nyaman, dan kita merasa bahagia bahwa titik itulah yang kita tuju. Ini, ya. Dan inilah yang terekspresikan dari hadis Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, beliau bersabda, man kanat niyyatuhu al-akhiratu ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang meniatkan dalam segala perilaku dunianya itu untuk akhirat, maka Allah ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan membuat hatinya itu serba cukup. Tidak butuh lagi hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi. Enggak perlu lagi memperhatikan ini si fulan suka atau tidak, si ini senang atau tidak, si fulan itu ridho atau tidak. Tidak perlu lagi. Karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah kehidupan ukhrawi, ya. Ini wa atadhud dunya wa hiya rahimah, dan dunia justru akan mendatangi dia meskipun dunia itu adalah rendah bagi dirinya. Ini wa man kanat niyatahu atau wa man kanat niyatuhu talabud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Dan barang siapa yang niatnya itu adalah menginginkan kehidupan dunia, maka Allah menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Artinya dia selalu tidak merasa puas, karena ada satu yang kurang terus dari kehidupannya. Dia tidak akan pernah mencapai satu titik di mana dia titik yang sudah tidak membutuhkan lagi hal-hal lain, karena tidak pernah
keinginan dia itu akan selesai kalau kita mengharapkan sesuatu yang sifatnya tadi ya, bukan meraih ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah ya. Ini alasan yang kelima mengapa kita atau mengapa syariat itu menjadikan keikhlasan kita, tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata sebagai aspek yang paling penting dalam perbuatan kita, karena hinallahi anil ibadi wa ihsanihi ilaihim. Karena Allah itu juga tidak butuh manusia, tidak butuh hambanya, tapi Allah justru berbuat baik kepada hamba-hambanya. Jadi kita menunjukkan satu ibadah kita kepada zat yang tidak membutuhkan ibadah kita pada dasarnya. Jadi Allah itu tidak butuh perbuatan baik kita. Allah tidak terpengaruh. Kita mau ibadah mau enggak, Allah itu ya tetap dengan zatnya yang maha sempurna. Jadi tidak berubah. Kalau kita Tuhan kita manusia itu kan berubah-ubah. Kalau kita berbuat baik, dia mungkin baik. Kalau kita mungkin enggak baik, dia bisa berbalik menjadi memusuhi kita, menjadi buruk. Itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang ghaniyun ya. Maha cukup dengan dirinya sendiri, dengan zatnya sendiri, tidak memerlukan yang lainnya. Dari situlah perilaku kita itu ditujukan kepada zat yang tidak membutuhkan diri kita justru. Karena disitulah ya, kesempurnaan amal ibadah kita yang paripurna itu tercapai. Ya, silakan Pak. Di sini tadi saya lihat, kalau begitu hubungan antara niat dan ikhlas itu harus selaras, seimbang dan sejalan gitu ya. Kalau kita niat doang ya enggak, artinya tidak dibarengi dengan rasa ikhlas, itu ya artinya tujuan kita, terutama mungkin tujuan untuk ibadah kepada Allah ya, itu artinya ya mungkin ya akan sia-sia gitu. Kalau kita punya niatnya menggebu-gebu, tapi hati kita mungkin ya kurang ikhlas, itu berarti kan ya di sini tidak akan tercapai secara maksimal apa yang kita inginkan. Iya, ya memang begitu. Jadi tadi ya, niat itu mengatur ya dua hal ya, mengatur tentang sah tidaknya jenis ibadah kita atau membedakan jenis ibadah yang kita lakukan, dan juga mengatur kepada siapa kita tujukan ibadah itu. Jadi kalau kita hanya berniat ya melakukan sesuatu ya, menjelaskan bahwa kita ingin menginginkan satu hal, melakukan satu hal, tapi tujuan kepada siapa itu tidak diarahkan secara benar, maka dia tidak sempurna. Seperti menjadi satu sisi yang sisinya dua sisi yang satu sisinya itu tidak ada, maka dia tidak sah. Kayak uang ya, mata uang yang ada dua sisi, kalau satu sisinya itu tidak jelas, maka dia tidak menjadi mata uang yang sah ya. Jadi dua sisi yang memang harus saling melengkapi. Jadi dua hal ini antara aspek tadi, aspek niat itu nanti ujungnya yang ikhlas ya. Jadi niat itu tadi membedakan, misalnya kita sholat atau bersedekah. Kita yang pertama harus menjelaskan itu tujuannya untuk apa? Apakah ini sifatnya hadiah, sedekah, atau ada untuk sebagai suap. Orang memberi sesuatu itu kan niatnya macam-macam. Ada tujuannya untuk sedekah atau itu zakat dia ya. Karena sama-sama ngasih uang 10.000 ke 100.000 kepada seseorang, kalau kita niatkan zakat bisa jadi zakat mal kita misalnya, atau niat kita menjadi sedekah sunnah, niatnya hadiah. Itu aspek yang pertama. Tapi aspek yang kedua, untuk apa? Tujuan akhir daripada yang kita lakukan itu. Kalau tujuan kita memberikan agar kita dilihat menjadi orang yang dermawan, agar kita dilihat bahwa kita ini orang yang peduli, atau agar kita bisa dilihat bahwa kita sebagai orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, ya itu akan merusak itu. Ujung dari ibadah kita tadi itu menjadi tidak berguna, karena dia tidak, aspek tujuan kepada siapa yang ikhlas tadi itu tidak tercapai. Ini ya. Makanya ini pembahasannya adalah tentang hukum ikhlas dalam ibadat ya. Dikatakan wala khilafa fi anal ikhlaso syartun li sihatil amali wa qabulihi. Bahwa tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa ikhlas itu menjadi syarat sahnya amal
dan diterimanya amal itu. Ya. Jadi sekali lagi para ulama mengatakan ya, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa ikhlas itu adalah syarat sahnya satu amal dan syarat diterimanya amal itu. Jadi kalau ada kita beramal baik tanpa memiliki atau tanpa ada keikhlasan di situ, memurnikan tujuannya lillahi ta'ala, maka itu tidak diterima amal ibadahnya dan bahkan tidak sah amalnya. Meskipun ada di antara para ulama, yaitu para fuqahaul ahnaf, ada di antara fuqaha di kalangan mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya ibadah yang tidak ikhlas ya, itu sah ibadahnya tapi tidak dapat pahala. Ini menarik ya. Jadi mereka mengatakan ya, kalau ada seorang yang sholat, idza sholat, kalau seseorang sholat riyaan, dengan riya itu ingin dilihat manusia, wasum'atan atau ingin didengar oleh manusia, maksudnya didengar yang baik-baik tentang dirinya. Tasihhu sholatuhu fil hukmi, sah sholatnya secara hukum ya, yakni li wujudi syara'itiha wa arkaniha, karena dia telah memenuhi syarat sahnya sholat yang secara zahir, yaitu harus bebas dari hadas, kemudian menutup aurat ya, kemudian rukun-rukunnya dia jalankan ya. Itu sah, tetapi walam yastahid thawaba li faqdil ikhlas, tetapi dia tidak akan mendapatkan ganjaran karena keikhlasannya itu tidak ada. Ini ada sebagian pendapat di kalangan fuqaha di mazhab Hanafi, tetapi mayoritas ulama, bahkan tadi sebagian yang lain mengatakan itu sudah menjadi ijma, tidak ada khilaf, bahwasanya ikhlas itu menjadi syarat sahnya amal perbuatan kita dan syarat diterimanya amal perbuatan kita. Jadi ini pendapat yang lebih kuat dan lebih sah ya. Dan karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda ya, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, beliau mengatakan innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisah ya, wabtuhiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mau menerima amal perbuatan kecuali ya, amal perbuatan itu didedikasikan kepadanya saja semata ya. Illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhuhu, dan hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi memang betul tadi bahwa ikhlas itu ya harus menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dari amal ibadah kita. Karena tanpa ikhlas maka kita tidak bisa meraih satu ibadah yang benar dan juga tidak akan meraih pahala dari amal ibadah itu. Nah, karena itulah masyarakat muslimin rahimakumullah, ikhlas itu menjadi penting. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang kemudian keliru dalam memahami ikhlas. Ada konsep-konsep yang kemudian keliru dipahami oleh sebagian manusia. Ada misalnya orang-orang yang mengatakan sampai mereka ingin ikhlas yang sebenar-benarnya, sampai orang itu mereka itu mengharuskan orang itu harus bahkan lepas dari keinginan dirinya sendiri. Jadi saking ingin mewujudkan ikhlas, dan ikhlas itu adalah satu persembahan, perilaku yang kita lakukan hanya untuk Allah semata. Sampai-sampai orang itu atau sebagian kelompok ya, itu mereka memurnikan keikhlasan itu sampai-sampai mereka menghilangkan keinginan manusia. Itu harus tidak ada ya. Ini salah satu kesalahan yang keliru ya. Jadi saking keinginan untuk memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, itu sampai orang itu harus tajarrud ya, anil iradah, sampai keinginan seseorang itu harus hilang dalam dirinya. Ini satu hal yang tidak dibenarkan. Atau orang itu sampai tidak boleh ada kecenderungan sedikit pun, meskipun kecenderungan itu sifatnya fitrah ya. Misalnya tadi, bagaimana hukumnya orang yang sekolah misalnya, dia dari sekolahnya itu menginginkan kesuksesan nanti di masa depan dia. Apakah itu mempengaruhi keikhlasan dia? Itu ya tidak. Itu suatu yang keinginan yang sifatnya sah-sah saja. Atau misalnya ya, Nabi kita bersedekah. Sedekah kita itu kita menginginkan agar kita diberikan kesehatan. Itu boleh enggak? Atau orang beramal baik agar dia diberikan kemudahan dalam hidupnya, itu boleh enggak? Nah, hal-hal seperti ini ada sebagian orang yang mengatakan itu tidak boleh.
Karena itu mempengaruhi keikhlasan kemudahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ya, syariat Islam itu, karena syariat Islam itu tidak bertentangan dengan fitrah, tidak melawan naluri tabiiyah manusia, Islam mengakui itu. Maka dari itu dalam banyak ayat atau dalam hadis-hadis Nabi, Islam itu mengakui tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi selama itu sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri. Misalnya kita berbuat baik ya, agar kita juga mendapatkan kebaikan. Maksudnya kebaikan itu agar Allah membalas kebaikan dengan kebaikan kita. Itu diakui dalam Islam. Misalnya makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat, meskipun riwayat ini sebagian mengatakan dhaif ya, dawu marodakum bisodaqoh, obatilah kata Rasulullah dalam riwayat ini orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi orang yang bersedekah mengharapkan agar penyakitnya sembuh, itu tidak berarti menafikan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang berbuat baik, bertakwa, beriman dengan tujuan ya agar hidupnya dimudahkan, itu juga tidak dilarang. Mengapa? Karena Allah sendiri menyatakan dalam salah satu ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan ya, berikan solusi hidup ya, dari kesulitan yang dia hadapi. Yaj'al lahu makhrajan, akan berikan jalan keluar kepadanya dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu artinya Al-Quran mengakui bahwasanya ya, seorang berbuat baik mengharapkan ya, balasan baik di dunia itu tidak dilarang, ya, itu boleh. Karena itu memang fitrah manusia. Ya, jadi itulah nikmatnya Islam itu begitu. Dia tidak kemudian melepaskan bahwa kalau kita sudah meniatkan kepada Allah, kita harus lepas dari segala hal. Itu enggak. Islam masih mengakui itu. Yang dilarang itu tadi misalnya mengharapkan pujian dari orang, itu riya, itu enggak boleh. Tapi kalau tadi menginginkan satu kebaikan, atau dalam ayat lain, wa ma jazaul ihsani ilal ihsan, dan tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang lain, baik kebaikan dunia maupun akhirat, itu tidak dilarang kita mengharapkan itu. Atau Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu min kurabid dunya wal akhirah. Barang siapa meringankan kesulitan seseorang dari kesulitannya di dunia ini, maka Allah akan memudahkan dia dari kesulitan dia, baik kesulitan dunia maupun akhirat. Artinya ada balasan yang sifatnya duniawi. Kalau kita ingin kehidupan kita mudah, ya kita harus memudahkan orang lain. Itu balasan duniawi. Nggak apa-apa kita berharap seperti itu. Itulah Islam mengakui itu sebagai bagian dari sesuatu yang tidak mempengaruhi atau tidak merusak keikhlasan kita. Atau Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh dalam surat Nuh itu mengatakan ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nuh mengatakan, wahai kaumku ya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan membalas istighfar kalian, membalas pertaubatan kalian itu dengan turunnya hujan yang deras. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan membalas kalian dengan hujan yang deras. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Apa itu ayatnya itu? Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi Allah akan juga memberikan anak-anak dan harta benda kepada kalian, akan memudahkan itu kepada kalian. Makanya Hasan Al-Basri ketika ada orang yang melaporkan kemarau yang tidak kunjung selesai, ada orang yang melaporkan kesulitan hidupnya, dan ada orang melaporkan lamanya dia tidak memiliki keturunan, dia memberikan satu resep, perbanyaklah istighfar. Jadi istighfarnya dia itu adalah tujuannya untuk mengharapkan satu kebaikan yang sifatnya duniawi, dan itu tidak merusak, nggak apa-apa selama itu diakui dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi sekali lagi kalau kita bersedekah tadi ya, misalnya niatnya untuk mendapatkan menyembuhkan dari penyakit kita, itu nggak apa-apa, ada hadisnya.
Dawu marotokum bisodaqah. Meskipun hadis ini ada yang menyebutnya hadis dhaif ya. Enggak apa-apa. Atau tadi orang beristighfar minta ampun dengan tujuan misalnya agar segera turun hujan. Enggak apa-apa juga ya. Sebagai wasilah ya, tidak masalah. Nah, yang menarik lagi ya, konsep yang juga salah itu adalah ketika ada sebagian kelompok sufi ya, yang mengatakan kita itu tidak boleh atau salah atau tidak sempurna keikhlasan seseorang kalau amal perbuatannya itu mengharapkan kenikmatan ukhrawi. Ya. Jadi kan ada tuh riwayat katanya Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang sufi perempuan yang sangat terkenal. Suatu ketika dia membawa keluar rumah malam-malam membawa obor sama seember air, berkeliling dia. Para orang-orang banyak yang bertanya-tanya, wahai Rabi'ah, mengapa engkau membawa api dan membawa seember air? Kata Rabi'ah, aku membawa api untuk membakar surga, karena dia memalingkan orang dari Rabb, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku akan menyiram neraka, karena dia juga memalingkan orang dari fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cerita yang entah itu benar atau tidak atau hanya sekedar ilustratif. Tapi memang ada di kelompok sufisme ya, kelompok sufiah itu yang meyakini bahwa kita itu nggak boleh atau nggak sempurna iman kita itu kalau mengharapkan kenikmatan ukhrawi, menginginkan bidadari misalnya. Itu boleh nggak? Atau merusak iman kita nggak? Ya kalau kita kembali kepada nas-nas yang sharih dalam Al-Quran maupun hadis, itu ternyata memang nggak apa-apa. Kita itu mengharapkan kenikmatan ukhrawi. Oh, saya beramal baik ini karena ingin mendapatkan bidadari di surga. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan dicela. Karena memang itu disebutkan ya. Bahwa itu adalah bagian dari insentif ya. Dorongan yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa di surga nanti akan diberikan bidadari di surga. Akan diberikan kenikmatan di surga yang luar biasa. Jadi kalau orang beramal menginginkan itu bukan berarti takwanya atau ikhlasnya atau imannya itu kurang, enggak. Karena itu diakui dalam Al-Quran. Bahkan ya kalau kita baca dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang justru mendukung itu ya. Misalnya ketika Allah mensifati ibadur rahman. Ibadur rahman itu kan hamba Allah yang maha rahman, yang sifatnya itu luar biasa di ayat itu. Nah, salah satu sifat ibadur rahman itu, hamba-hamba Allah terpilih yang disebut sebagai ibadur rahman itu adalah mereka orang-orang yang mengatakan Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Mereka itu orang yang takut kepada neraka. Apa iya orang yang takut kepada neraka itu kemudian disebut sebagai orang yang tidak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak takut kepada Allah. Di situ kalimatnya takut kepada neraka ya. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Rabb, ya, orang ini, ya, ibadur rahman ini meminta kepada Allah ya, agar diselamatkan dari neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Inna adzabaha kana gharama. Karena api neraka itu sangat menyiksa sekali. Sangat menakutkan sekali. Orang di sini disifati mereka itu takut kepada neraka. Dan itu nggak apa-apa. Itu bukan bagian dari satu hal yang bisa merusak niat kemurnian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ada banyak ayat sekali yang bahkan para nabi juga itu meminta surga dan neraka ya. Itu artinya bahwasanya ya, kalau kita mengharapkan kenikmatan ukhrawi ya, atau takut kepada siksaan api neraka, itu tidak berarti kita tidak sempurna keikhlasan atau keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian daripada yang Allah konsep bangunan yang memang saling melengkapi, bukan tidak bisa dilihat satu sisinya saja. Ya. Maka ketika juga Allah Subhanahu Wa Taala mensifati nikmatnya surga, ya, misalnya dalam surat Al-Mutaffifin itu kan, kemudian di situ Allah mengatakan, Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan terhadap itulah, yaitu kenikmatan surga yang sebelumnya Allah ceritakan itu, falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaklah kalian itu berlomba-lomba, saling berkompetisi untuk mencapainya. Jadi memang kita menginginkan surga, menginginkan neraka, itu tidak merusak keikhlasan kita, tidak merusak keimanan kita, tidak merusak ketakwaan kita. Nah, di antara konsep yang keliru tentang ikhlas itu tadi salah satu ini,
Orang-orang yang mengatakan bahwa oh enggak, kita itu kalau orang itu keimanannya sudah mencapai titik yang tertinggi, maka sudah tidak menginginkan surga lagi, tidak menginginkan neraka lagi. Yang diinginkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itu keliru ya. Itu tidak sesuai dengan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu orang menginginkan surga, menginginkan neraka itu adalah bagian dari iman. Mengapa? Karena orang itu nggak ada yang tahu surga neraka itu ada atau tidak, kecuali itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia menginginkan surga dan neraka, itu artinya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan kepada kita itu benar adanya. Itu seperti itu konsepnya. Jadi karena nggak ada yang tahu sekarang ini kan, orang nggak ada yang pernah melihat secara secara faktual, secara real atau secara empiris. Itu tidak pernah ada orang yang bisa membuktikan surga itu ada, neraka itu ada. Nggak ada, bukti empiris nggak ada. Nah, maka dari itu kalau orang itu yakin, saya menginginkan bidadari di surga, saya menginginkan kenikmatan surga, saya menginginkan bisa mendapatkan kenyamanan surga, itu artinya kita percaya, yakin bahwa itu adalah bagian dari kepercayaan kita kepada Allah yang mengabarkan itu ada. Itu begitu ya. Jadi keimanan atau keinginan kita mendapatkan kenikmatan ukhrawi itu tidak merusak keikhlasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Barangkali ini yang bisa kita bahas pagi ini. Sekiranya ada yang ingin menambahkan, mengoreksi atau bertanya silakan. Iya, dalam Islam sendiri Nabi itu mengajurkan ya, kalau kita jadi orang meminjamkan meminjamkan harta kita kepada orang lain itu adalah salah satu ibadah yang sangat mulia sekali. Termasuk dalam ayat hadis tadi yang man yassara an mu'sirin, ya. Yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan dia dari kesulitan dunia maupun akhirat. Jadi artinya ketika orang memberikan pinjaman itu artinya memudahkan kesulitan dia. Itu mendapatkan pahala yang luar biasa sekali. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya? Kalau ketika kita melihat bahwa dia mengalami satu kesulitan untuk membayarnya, lantas kita ya udah kalau gitu saya ikhlaskan saja. Saya berikan saja. Itu kebaikan kedua yang justru dia lakukan. Dia bersedekah itu kepada orang yang tadi. Dia mendapatkan kebaikan yang kedua kali justru, Pak. Karena orang memberikan jeda, misalnya nih orang berhutang kepada kita. Kemudian janjinya mau mengembalikan tanggal 1. Ketika tanggal 1 tiba, ternyata dia tidak bisa membayarnya. Itu kalau anjuran Nabi kita ya harusnya kita boleh ya meminta sesuai janji itu. Tapi kalau kita memberikan jeda lagi kepada dia, itu sangat baik sekali. Itu dipuji ya. Saya lupa ininya matan hadisnya itu. Tapi itu sangat dipuji sekali. Apalagi kemudian mengikhlaskannya, ya. Merelakannya sebagai sedekah kepada dia. Itu menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah, yang jangan sampai itu adalah kalau kita sudah ikhlas di awal memberikan sedekah kepada seseorang atau memberikan pinjaman, ya. Kemudian orang ini kemudian orang ini ternyata berbuat buruk kepada kita. Nah, kita kemudian mengungkitnya, itu bisa membatalkan ya, karena ada ayat wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan alman wal adza. Alman itu kita menyebut-nyebut kembali. Ya, alman itu menyebut-nyebut kembali. Kamu itu dulu saya kasih pinjaman, sekarang kamu melawan saya. Nah, itu pinjamannya itu bisa batal itu, Pak. Nggak tahu diri katanya. Saya
berikan kepada kamu itu selama ini saya bantu sekolah anakmu, sekarang kamu nggak mau, ya itu bisa membatalkan sedekah kita. Jangan sampai begitu. Nah kalau yang seperti tadi justru itu dapat keutamaan 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Kalau enggak, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi diri saya sendiri, Al-Fakir, juga kepada jamaah sekalian, bisa memperbaiki amal ibadah kita, memurnikannya dan bisa lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.